semuanya sudah datang hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin kali ini kita pertama kali bertemu ya. Iya, benar. Emi juga baru mulai mengajar di sekolah. Dulunya di mana mengajar? Di Kumon. Di Kumon. Iya. Ngajar apa? Ajar matematika dasar. Ajar matematika dasar. Tapi yang dasar. Untuk kelas? Kalau di Kumon itu pakai level, bukan? Oh, pakai level. Iya. Oh ya. Meskipun Berarti di sekolah belum pernah. belum pernah ya? sama sekali. Oh iya ya, enggak apa-apa. Jadi apa yang Emi harapkan untuk kali ini? Harapannya apa nanti, tujuan dari diskusi ini, percakapan ini, harapan Emi apa? Harapannya sih biar saya juga tambah situasi di sekolah, apa yang harus saya kerjakan di sekolah itu, biar saya lebih paham bagaimana teknis cara mengajar, apalagi ini kan daring umumnya gitu. Jadi kan pertama kali masih susah, belum paham gitu sih. Oh ya, berarti hasilnya yang ingin Emi harapannya itu biar tahu situasi sekolah, teknis pembelajaran di sekolah, pembelajaran daring ini. Daringnya di sekolah, karena sebelumnya juga belum pernah mengajar di sekolah, ya hanya di Kumon dulu ya sebatas. Kalau sebelumnya PPL kan pernah juga dulu, tapi kan nggak yang nggak yang secara mendetail banget dan lama. Iya. Oke. Jadi menurut Emi kalau di sekolah itu biasanya pasti dulu kan tahu kan juga pernah PPL kan, tadi Emi bilang pernah PPL. Biasanya kalau teknis pembelajaran di sekolah itu menurut Emi seperti apa? Pas PPL dulu, waktu PPL mungkin? Ya kan ngajarnya langsung tatap muka gitu, ya. Jadi nggak terlalu yang gimana, maksudnya susah. Langsung kan kita ngejelasin, terus kalau ada pertanyaan kita langsung bisa gini. Tapi interaksi dua arah langsung. Ya. Kalau ini kan agak susah daringnya oh, gitu. Ya. Jadi masalahnya sekarang di daring ya. Iya, bingung banget soalnya. Sepengetahuan Emi, kalau daring itu yang Emi lihat sampai saat ini modelnya seperti apa? Setahu Emi daring itu sampai di mana sepengetahuan Emi? Sistem daring itu seperti apa? Kita menjelaskan itu agak susah ya. Kita harus nyari materi, terus dikirim melalui kalau daring menurut Emi, daring itu apa? Kan ada sistemnya, kan ada luring, ada daring. Luring kita, kalau luring bertemu langsung, kita buka. Kalau daring, kalau Emi tahu daring itu sistem pembelajaran online. Online. Nah sekarang karena kita masa pandemi juga ya, jadi dituntut harus setidaknya tahu ya. Kalau daring itu kita online, kita tidak bisa tatap muka dengan siswa. Menurut Emi susah enggak? Lebih susah. Ya. Iya. Jadi hambatannya Emi saat ini, yang pertama tadi Emi sebutkan karena sistem daring online. Jadi terhambat di sana. Kalau masalah IT sampai mana? Google Class saya baru Classroom. Iya, Google Classroom-nya. Terus sama Google Form-nya. Kalau sebelumnya pernah nggak melalui berinteraksi melalui Google Meet mungkin atau Zoom? Belum pernah. Oh, berarti memang sama sekali belum pernah ya. Jadi kalau online itu kan biasanya itu udah Google Form, pakai Classroom. Kemudian kalau virtual Vicon-nya kita bertemu langsung tatap muka dengan wajah murid, walaupun secara daring itu bisa melalui Zoom, Google Form. Jadi kemudian kan sudah tahu Emi melalui Zoom atau Google Meet itu kira-kira strategi atau tindakan apa yang akan Emi lakukan dengan melakukan ini pembelajaran daring? Jika dengan menggunakan form atau Google atau Zoom, Google Meet atau Zoom, kira-kira strateginya apa? Masih belum kebayang sih. Mau belajar? Iya, benar. Mau belajar. Mau lihat berarti guru-guru yang lain. Mau lihat teman-teman guru yang lain sih dulu. Caranya biar saya juga ada bayangan. Iya. Berarti strateginya Emi ingin melihat dulu teman-teman guru. Gimana sih
caranya, terus penerapannya kayak gimana. Berarti lihat guru yang lain dulu, Iya, pakai bayangan. Iya. Oh iya. Terus setelah misalnya sudah ada perlu bantuan, mungkin dibantu oleh guru lain. Iya. Ya, perlu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah ada lihat contoh tadi biar ada bayangan, komitmennya nanti gimana ke depannya Emi mau gimana? Ya terus gini apa namanya, belajar ya, lebih meningkatkan diri supaya lebih baik lagi. Berarti harus belajar IT-nya iya, dulu. Benar. Ya. Jadi itu berarti harus banyak latihan. Iya benar. Ya, itu harus itu. Karena apalagi sekarang Emi sudah di sekolah kan, lain sistemnya kan pasti beda. Beda banget. Sistemnya pasti beda. Waktu di Kumon mungkin yang buat materi sudah ada. Kita materi tinggal ngajar. Iya, tinggal ngajar, dikoreksi. Kalau menurut Emi kalau jadi guru di sekolah gimana? Kalau tadi Emi sudah tahu di Kumon langsung materi sudah ada, tinggal langsung ditransfer ke siswa. Kita tidak buat apa-apa. Iya, kalau menurut Emi kalau di sekolah sepengetahuan Emi dulu apalagi pernah PPL. Iya. Apa namanya? Tanggung jawab dan bebannya juga pasti lebih gini ya, terutama pekerjaannya. Kalau pekerjaan sih saya pikir ya namanya kita kerja ya, tapi pertanggungjawaban ke orang tua sih yang lebih kayak gini gitu ya. Sebagai guru. Nah, sekarang guru di sekolah, lain dengan guru di Kumon. Apa saja yang dilakukan guru di sekolah? Dulu kan apalagi Emi pernah PPL kan, pertama yang dilakukan sebagai guru itu ngapain? Ngajar yang pasti. Ngajarnya. Nah, sebelum ngajar itu mempersiapkan apa? Materi, terus materi itu masuknya di mana? Di pernah enggak? Silabus kan ada ya, silabus sudah ada. Setiap kita ngajar, kita pasti buat rencana pembelajaran kan. Biasanya disebut dengan RPP ya itu. Jadi itu saking lamanya. Iya. Berapa tahun di Kumon? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oh, lumayan lama. Tapi enggak pernah buat RPP. Benar. Iya, jadi ya. Lupa lumayan juga ya. Jadi kalau PPL berarti tamatnya tahun 2015. 15. Iya, itu tamatnya. Tamatnya sampai di Kumon sampai 2020. Ya, kapan terakhir? 2020. Enggak. Tahun lalu. 2018. 2018. Kan, waktu di Kumon itu saya kuliah sambil kerja. Oh, sambil kuliah. Ya. Oh, iya. Kumon di mana? Di Renon. Oh, di Renon. Dari Sange? Iya. Wow, lumayan. Lumayan ya. Berarti kalau administrasi itu udah lupa berarti ya. Iya. Oh, nah, itu udah sekarang kalau di sekolah ini tahu tadi. Jadi kalau di sekolah teknisnya tadi harus buat rencana dulu. Terus setelah buat rencana baru kita mengaplikasikan ke siswa. Itu kalau dikerjakan secara luring lebih mudah, tetap muka ya. Sekarang kalau daringnya harus menggunakan ini, menggunakan itu, pakai Google-an, Google Form, Google Classroom. Kalau aplikasi untuk pertemuannya pakai Google Meet, terus ada yang Zoom. Kalau Mogong sih biasanya lebih mudah pakai Zoom karena langsung direkam itu lebih gampang kalau kita rekaman. Kemudian kalau Google Meet sebenarnya lebih gampang juga, apalagi sekarang ada Google Meet dari pemerintah ini, Google apa namanya, dapat akun pembelajar dari pemerintah itu ada namanya Google G Suite. Nah, itu tidak terbatas dia penyimpanannya. Jadi kalau pakai Google Meet yang biasa, pakai akun kita sendiri itu kan terbatas penyimpanan di drive-nya itu, ada batasannya. Sedangkan kalau dapat akun dari pemerintah itu unlimited, dia tidak terbatas, seberapapun banyaknya file yang masuk tidak akan pernah penuh. Itu bagusnya. Anak-anak yang kan kebetulan Mogong ngajar kelas 6, jadi lebih mudah lah 5-6 kan dapat dia akun belajar dari pemerintah. Makanya di classroom-nya anak-anak pakai akun belajar dari pusat dari pemerintah itu. Terus gratis juga. Kalau kita biasanya pakai G Suite itu berbayar kalau pakai pribadi. Tuh. Nah, tadi nanti kira-kira siapa yang Emi minta bantuan untuk bisa meningkatkan diri yang tadi Emi bilang itu. Kira-kira siapa aja yang perlu yang perlu Emi minta bantuan siapa aja? Yang dari sebelumnya kan memang Bu Suta Arini ya, yang gini.
Bu Sita. Jarang Sekarang ketemu. kira-kira siapa lagi selain Bu Sita? Jelas. Oh, nah, mungkin ada juga teman-teman yang lain siapa yang bisa kayak gini biar sambil belajar ya. Jadi Iya, jangan benar. pernah bosan belajar mumpung zaman. Terus kira-kira kapan mau untuk ininya? Kapan mau misal sekarang kira-kira dalam waktu kapan mau belajar misalnya apa teknisnya tentang masalah apa? Misal sekarang daring, mau ingin belajar Zoom atau Google Meet misalnya. Kira-kira kapan? Saya sih kapan aja sih, absen aja. Belum gini. Grup 1C-nya kemarin. Grup 1C-nya Iya. kemarin piket. Oh, kan sudah tahu itu. Sudah sih. Terus piketnya itu kedatangannya sudah tahu kan? Sudah. Jam berapa? Sudah. Jam ya setidaknya jam 7 itu sudah di sekolah paling lambat. Paling lambat itu ya, jam paling 7. lambat. Kalau bisa jam sebelumnya kan. Tuh. Terus nanti tolong nanti kan tadi sudah ini udah tahu siapkan RPP, kemudian untuk Google pembelajaran Google Classroom atau akun aplikasi yang lain nanti kan HP-nya kan sudah Android ya. Sudah. Kan sudah mengoperasikan sudah lihai ya. Iya. Ya, nanti aku juga masih banyak belajar ini kalau enggak corona enggak dah tahu model Google Form, Google Meet, Zoom. Aku baru-baru semenjak corona. Apalagi saya. Udah. Terus soalnya beda. Terus kalau di Kumon sekarang gimana sistemnya? Biasa dia pertemuannya? Enggak. Enggak. Juga daring kayak gini. Kan ada gini berarti kena penalti karena selesai. Enggak, saya emang mengundurkan diri. Boleh gitu kan kata. Terus jurusannya ini memang bahasa Bali? Iya, bahasa Bali. Oh bisa ke sana Kumon gini? Bisa. Maksudnya enggak ada yang penting sarjana gitu misalnya. Iya. Tapi memang itu dah kalau memang biar nak kaget nanti memang beda kan sistemnya di sekolah sama di sini. Apalagi kalau sebelumnya pernah di sekolah ya enggak masalah kan tahu apa aja kerjanya ngapain aja. Jadi piket sudah tahu. Terus apa lagi untuk di kelas? Nah kemarin kan sekarang anak-anak lagi PTS. Kemarin kan Emi sempat tanya itu soal isian hasil jawaban itu dikirim ke yang mengajar. Nanti nilainya itu kumpulin dah semua. Nanti kan nanti mau kirim ininya. Nanti minta ke ini ngajar kelas 5 dan 6, 3, 4, 5, 6. Nanti masing-masing ke wali minta daftar kelasnya. Mungkin bentuk file atau pasti dikirim lewat WA lah. Kan semua itu absen murid semua di sana. Nanti Emi punya khusus daftar nilai kan. Untuk pisahin lah itu kelas 3 ABC, 4 ABC, 5 ABC. Nanti setelah itu ada nilainya. Itu kan sebelumnya ada nilai-nilai ulangan. Nanti itu minta sama Dek Sita. Bahasa Balinya kan dulu dia yang ngajar. Minta nanti rekap dah itu sekarang simpan dulu PTS. Bahasa Bali penilaian tengah semesternya simpan kelas berapa 3 sampai 6-nya simpan. Nanti kan digabung sama nilai yang ini yang PTS. Nanti kan ada lagi nilai ulangan umumnya. Oh ya. Tapi di kelas 6 nanti kan ulangan umum nggak ada karena ada ujian. Nah sekarang itu dah nanti simpan sendiri dulu. Nanti pas disuruh nyetor untuk nilai raport, setor dah nilai yang sudah direkap gitu. Jadi ginilah simpan dulu. Nanti tugas-tugasnya kan masih baru belajar kan classroom. Aku itu dulu lewat WA apa-apa. Terus setelah itu untuk itu kalau tugas periksa dah. Emi punya tanggung jawab. Selesaiin lah itu kapan kalau meriksa kan dia kapan secepatnya. Pokoknya nanti ada nilai pada saat penyetoran ke wali kelas untuk nilai raport. Ada nilainya itu kan kita K13. Tahu kan apa masih pernah dengar kurikulum 13 itu tapi gininya belum pemahaman. Itu kan ada nilai keterampilan, nilai pengetahuan di K3 dan K4 nilai keterampilan. Jadi nanti ada untuk nilai raport itu ada 2. Nilai pengetahuan itu yang nilai ulangan-ulangan,
Terus nilai keterampilannya yang proses, misalnya ada keterampilan, misalnya Emi ada suruh menyanyi Bali, itu termasuk keterampilan. Disuruh apa namanya? Satu, dan disuruh termasuk keterampilan. Kalau pengetahuan yang ulangan-ulangan, nilai harian tugas-tugas itu masuk ke pengetahuan. Jadi nanti ada dua yang disetor, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, itu KI 3, KI 4. Nanti mungkin bisa dibaca-baca ulang, apalagi pertama biar nggak kaget ya. Iya. Dibaca-baca nanti kalau ada yang kurang jelas bisa siapa aja boleh, Pak Kepala, kalau mau langsung Pak Kepala enggak apa-apa. Kamu mau ada waktu, mau nanti bantu siapa Dek Suta atau siapa teman-teman yang lain yang bisa. Tapi kalau misalnya lewat daring kayak gini, dong untuk nilai keterampilan gitu kayak gimana? Bisa anak-anak suruh membuat video. Oh gitu. Nanti videonya kirim ke Emi. Saya suruh menyanyi misalnya apa materinya di buku, di silabusnya, di RPP-nya. Satu, suruh dia satu. Nanti kelas 6 ini ada nilai praktek. Sebaliknya ada nilai praktek. Prakteknya apa? Mau gending, mau pupuh misalnya. Mau gending apa pupuh apa, sebaran dana apa, nanti Emi suruh, atau nanti mas satu mungkin, atau mas satu ternyanyi biasanya pidato boleh. Kira-kira apa sampai sana? Bilang aja kalau ada yang kurang paham, bilang aja. Sekarang sih masih untuk nilai ini aja sih dulu. Menilai ya. Sama apa namanya? Ya pelan-pelan pasti bisa nanti. Ya. Nanti kalau ada kesekapan ya Emi mau apa namanya belajar, untuk perlu bantuan, nanti itu dah untuk mau Vicon mungkin pakai Zoom biar ketemu sama anak-anak, kan pengen ketemu. Terus buat Google Form nanti hubungi aja Mokgung bisa, atau kita bisa nanti kan sama Mokgung besok boleh besok. Terus gitu. Kalau ada ya apa lagi hambatan lain nanti info pakai WA aja, apa lagi kira-kira apa lagi ingat-ingat. Berarti memang sama sekali belum pernah di sekolah ya? Belum sama sekali. Ini belum merangkak dari awal. Benar-benar dari nol. Ya sama-sama belajar. Mokgung di sini sudah dari 2008. Lalu saya mangkat. Lama lu berarti pengalamannya. Nah sih Pak, itu masuk apa lagi? Kita kan tidak pernah dididik jadi guru online. Mana ya dia tetap muka langsung ini. Sekarang buka pakai Zoom, pakai Google Meet, ya barulah belajar ini. Cepat berakhir. Penutup dulu ya. Ya, terima kasih Emi ya. Nanti kita ketemu lagi besok. Kita lakukan apa yang tadi Emi kita sepakati ya. Besok kita ketemu lagi untuk tindak lanjutnya. Ya. Terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa hubungi lagi Mokgung. Ya, terima kasih Emi.